adalah merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhir ayat. Pada ayat ini dijelaskan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sayyid Qutb dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa kata-kata abdihi pada ayat ini menekankan bahwa Allah lah yang memberangkatkan Nabi Muhammad. Allah lah yang mulia, Allah lah yang maha besar. Dan Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah berangkat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa beliau Isra dan Mi'raj hanya rohnya saja, namun sebagian lain berpendapat bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj roh dengan jasadnya. Dan Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj ini pada saat beliau berada di rumah Ummu Hani, salah seorang keluarganya. Beliau berangkat dan dikembalikan ke rumah Ummu Hani. Dan pada masa itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa memakan waktu sampai 40 hari lamanya. Namun dengan kebesaran Allah, Isra dan Mi'raj ini hanya terjadi sebentar saja. Bahkan prosesnya tidak menghabiskan satu malam. Dan ketika beliau kembali, beliau ceritakan apa yang terjadi kepada Ummu Hani. Dan Ummu Hani melarang beliau untuk bercerita kepada siapapun, karena dipastikan orang-orang tersebut tidak akan percaya kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka akan mengolok-olok beliau. Namun Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikan apa yang beliau alami kepada tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu, dan ini menunjukkan kepada kita contoh teladan yang baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, agar kita berani menyampaikan sesuatu yang benar dalam dakwah kita, terlepas apakah orang yang mendengarkan itu akan menerima atau menolak. Dan setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan cerita itu, tentu saja orang-orang Quraisy banyak yang tidak percaya. Namun sahabat terdekat beliau, yaitu sahabat Abu Bakar, langsung meyakini dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad
Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pada tahun yang disebut Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan, di mana pada tahun itu istri beliau tercinta yang mensupport dakwah beliau, yaitu Siti Khadijah, wafat. Dan di tahun yang sama paman beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW karena orang-orang yang mendukung perjuangan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangkatlah Nabi Muhammad ke kota Taif dengan tujuan untuk menyampaikan dakwah, dan beliau berharap besar bahwa orang-orang di kota Taif itu akan menyambutnya, beliau akan mendapatkan kedamaian dan dakwahnya akan diterima. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Beliau mendapatkan cacian, hinaan dari penduduk kota Taif, sampai para malaikat yang menjaga gunung-gunung di daerah itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, jika saja beliau berkenan, maka gunung-gunung itu bisa dihancurkan oleh para malaikat, agar orang-orang yang aniaya tersebut tertimbun oleh gunung-gunung itu dan musnah. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau berdoa kepada Allah agar orang-orang Taif itu mendapat hidayah. Maka doa Nabi Muhammad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penduduk Taif tersebut masuk memeluk agama Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini selain untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah menunjukkan kebesarannya bahwa Allah mampu memperjalankan beliau ke masjid yang jauh, Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh, jarak yang terjauh pun, bahkan sampai ke langit pun Allah mampu dalam sekejap saja. Selain untuk menghibur kegelisahan Nabi Muhammad SAW, juga untuk melatih beliau mempertinggi keimanan dan tauhid Nabi Muhammad SAW, agar beliau tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja banyak peristiwa yang beliau jumpai dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, dan yang terpenting perjalanan ini beliau menerima perintah salat. Salat adalah ibadah yang istimewa karena mendapatkan perintah salat ini pun dilakukan dengan proses yang istimewa pula. Salat adalah tiang ibadah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah, as-salatu ibaduddin, salat adalah tiang agama. Dan salat ini adalah merupakan alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hendaknya peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak hanya dijadikan acara-acara ritual keagamaan saja yang diperingati setiap tahun oleh banyak kaum muslimin, akan tetapi hendaknya sebagai motivasi bagi kita
untuk terus memperbaiki ibadah sholat agar terjalin komunikasi yang erat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.